Wah, ada Ali Rido. Iya, Ali Rido. Ali sehat, Li? Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak, saya sehat, Pak. Ya, ini kita lagi kedinginan di sini, Li. Oh. Oh iya, hujan terus ya, Pak? Di Palembang juga, Pak. Ya, alhamdulillah pada masuk ya. Saya lagi nyari background ini, tapi lama.
Ya, gimana jaringan? Jelas semuanya. Ada Ali Rido, ada Taki, ada Hasan. Sejauh ini aman, Pak. Jelas Pak, aman. Aman. Jelas, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Ini saya sambil buka YouTube, tapi ternyata lup-lup gitu ya. Tapi alhamdulillah Zoom-nya ini ya aman ya. Saya mau coba pakai ini juga pulsa lokal kalau jaringannya kurang kenceng. Sambil diumumkan insya Allah hari Jumat kita akan ada doa kumel ya. Akan ada doa kumel, waktunya seperti biasa setelah Jumatan sekitar jam 1:30. Ya, saya pindah dulu. Saya coba pindah dulu jaringan ya. Akan masuk jaringan. Kenapa 9 ya? Kenapa?
Apa saya? Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, saya masih memilih-milih. Waalaikumsalam. Di sini jaringannya masih plug ini. Ya, saya coba yang pakai yang ini ya. Yang ini jelas nggak? Yang ini? Blep-blepan, Pak. Lep-lepan, ya lep-lepan. Saya coba lagi pakai yang lain dulu ya, sebentar ya. Ini tadinya saya mau pakai HP, tapi malah lebih nggak jelas. Kalau gitu saya masuk ke semut 2 aja lah ya. Tadi semut 2 yang pertama itu ya. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Baru ada 5 orang kita. Silakan kalau mau ngobrol dulu sesama temannya boleh. Silakan forum bebas dulu ya. Hijayah. Atas tidak. Karya. Iya, nyambung lagi ya. Baik, sekarang kita sudah ada 6 orang yang terhubung. Terdengar jelas. Terdengar jelas ya. Biar tidak terlalu lama, nampaknya kita akan mulai saja ya. Sudah ada Ali Ridho, Taki, Hasan, Amar, Zulfa, dan Filza. Kita awali dulu dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Salim Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya, kita akan membahas soal-soal di e-learning yang sudah kalian kerjakan ya. Soal itu merupakan soal UTBK tahun 2018, kodenya 417 gitu ya. Barangkali di antara kalian juga sudah ada yang mempelajari soal-soal tersebut. Namun beberapa soal juga memang ada yang belum beres saya ketik ya. Ada yang soalnya limit aja titik-titik gitu ya setelah saya cek itu. Kemudian ada yang beberapa salah ketik jadi tidak bisa
bahas beberapa soal yang seperti itu. Baik, kita akan mulai saja pembahasan ini. Barangkali sebelum dimulai ada yang punya usul dulu barangkali. Ya, kalau belum ada, kita akan langsung aja kita share screen ya. Oke. Iya. Nah, ini adalah soal yang kemarin kita share ya, kita kerjakan. Baik, yang mana dulu nih yang mau kita bahas? Apakah dari nomor 1 dulu, begitu, atau langsung mungkin kalian punya soal yang kemarin yang masih ingat gitu ya, yang pengen dibahas dulu. Mengingat waktunya mungkin cuma 1 jam ya, 9.30 itu. Ya, suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Sangat jelas. Jelas, Sangat Pak. Jelas. Jelas. Kalau begitu kita mulai dari nomor 1 aja dulu ya kalau gitu ya. Ya, soal yang pertama ini soal trigonometri ya. Soal trigonometri. Oke, saya kemarin ini dia. Jika fungsi fx sama dengan a kuadrat sin ax plus 10 mempunyai periode pi per 2, maka nilai minimum fungsi f adalah titik-titik. Saya mau coba copy dulu ke OneNote dulu ya, biar ada apa namanya, biar ada salinannya sebentar ya. Saya foto dulu, ada nggak foto? Foto. Oh, dari sini. Bentar, saya foto dulu. Ini apa lambat karena beberapa ini dibuka aplikasi. Oke, sebentar ya. Wah, lama juga motonya ya. Sebentar. Nah, gini. 1. Ya. Oh, ternyata foto juga lama. Ya. Udah deh. Nomor 1 aja yang dipoto kalau gitu ya. Ya, ini karena aplikasinya banyak terbuka ya, jadi lambat sekali ini, maaf. Iya, baru muncul. Iya, biasanya sih kalau tidak buka Zoom memang cepat ya, tapi karena dibuka beberapa aplikasi, oh malah jadi ke sini. Oh, waduh, sebentar. Ya, masuk sini ya. Ya,
Jadi di sini diketahui fungsinya A kuadrat sin AX plus 10, periodenya ini, nilai minimum fungsi. Oke ya. Kita akan langsung ke sini dulu, pengertian minimum fungsi ya. Jadi kalau ada fungsi fx ya, apakah itu kosinus, apakah itu sinus, misalnya ya seperti ini, maka dia punya nilai, rentang nilainya adalah dari berapa ke berapa coba? Rentangnya paling besar kan nilai sin itu, paling besar itu adalah 1 ya. Paling kecilnya itu adalah min 1, betul nggak? Kalau yang satunya kan 90 ya, itu adalah 1. Nah, min satunya adalah sinus 270 ya. Jadi untuk minimum fungsi ini adalah ketika sinusnya bernilai min 1. Bentar, banyak gangguan ya. Oke ya. Jadi sin X-nya adalah min 1 ya, kalau dia minimum. Nah, kalau yang ini jelas ini nilainya min 1. Gitu ya, min 1. Nah, kemudian di sini kan ada AX dan di sini ada periode. Ini gunanya buat apa? Jadi kalau misalnya ada sin KX gitu ya, sin KX, nah maka periode itu adalah 2pi per K. Gitu. Periode, kalian ingat ya, kalau periode yang normal itu kan 360 derajat ya. Ini dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini untuk sin X. Nah, untuk sin X. Nah, kalau misalnya sin 2X itu dia periodenya itu 0 sampai 180 derajat. Gitu. Nah, maka besarnya periode itu rumusnya adalah 2pi per K. Jadi kalau misalnya kayak gini, berarti 2pi per 2. Jadi periodenya adalah sebesar pi. Periodenya pi. Nah, kalau yang ini periodenya adalah 2pi ya. Suara saya jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Ya, ini soalnya tadi lup-lup ya, kelihatannya aplikasinya melambat begitu ya. Nah, sehingga karena di sana itu sin AX ya, itu kan sin AX berarti T-nya ini periodenya itu adalah 2pi per A, begitu ya, 2pi per A. Nah, di soal diketahui ternyata periodenya adalah pi per 2. Pi per 2. Nah, jadi kita bisa mengetahui nilai A ini dari situ gitu ya. Jadi pi-nya bisa kita coret, 2-nya kita bisa pindah, 2 kali 2, A-nya juga bisa kita pindah. Sehingga A-nya ketemu 4. Nah, begitu ya. Nah, sekarang udah tahu nilai sin dan udah tahu nilai A, sekarang baru kita cari nilai minimumnya. Jadi fx itu untuk nilai minimumnya adalah A-nya kan 4 ya. 4 kuadrat, begitu kan. Nah, sin AX-nya itu adalah min 1 ya. Kemudian ditambah 10. Nah, jadinya adalah min 16 ditambah 10. Jadinya min 6. Nah, begitu. Ya, itu jawaban untuk nomor 1 ya. Ya, gimana, bisa diterima?
Pak, Ya, tadi yang sin X sama dengan min 1 teh kenapa? itu karena dimintanya nilai minimum. Nah, nilai minimum sinus itu antara -1 sampai 1 gitu. Jadi karena diminta minimum berarti -1 nilai sinnya tuh gitu. Gitu ya. Jadi Oke, Pak. seperti itu. Ya, oke, silakan bisa di screenshot barangkali ya. Ya, saya sambil kopikan soal berikutnya ya. Ini masih di soal nomor 1, saya screenshot. Oh, nggak bisa. Bisa nggak? Dari sleeping tool. Oke, sleeping tool. Ya, yang di layar masih OneNote kan ya? Terlihatnya catatan itu ya. Iya, luar biasa berat ini. Iya, sip. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya ya. Soal berikutnya. Nah, oke, muncul ya? Ya, berikutnya diberikan barisan geometri UN ya dengan U3 ditambah U4 sama dengan 4U1 ditambah U2 dan U1 kali U4 sama dengan 4U2. Jumlah 4 suku pertama yang mungkin. Ya, rumus dari jumlah suku geometri itu rumusnya adalah Sn ini sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R begitu ya. Nah, maka untuk menentukan jumlah suku tersebut kita harus tahu dulu A-nya itu berapa, kemudian R-nya juga berapa. Nah, kita lihat dari U3 tambah U4 dulu ya. U3 ditambah U4 ini sama dengan 4U1 tambah U2. U3, kalian ingat-ingat, U3 ini rumusnya adalah AR pangkat 2. Gitu. Jadi pangkatnya selalu kurang dari 1 suku ya. Nah, kalau U4 itu berarti AR pangkat 3. Begitu. Kemudian kalau U1 itu adalah A, kemudian U2 itu adalah A kali R ya. Oke, masih ingat ya dengan ini ya? Jadi suku-suku geometri itu seperti itu. A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya. Nah, yang di sini kita pisahkan ya, AR kuadrat, oke. Ini kita faktorkan saja, jadi seperti Halo. ini, gitu ya. Ya, halo. Ya, kemudian yang ini pun juga bisa keluar. Oh, internetnya kurang bagus ya? Ya, gimana Rada suara? nge-lag tadi, Pak. Tadi rada nge-lag dikit. Tadi nge-lag dikit. Oke, sekarang udah ini lagi ya, Ya, udah bisa sama. lagi ya. Udah. Kemudian ini jadinya 4A
dikali 1 plus R gitu ya. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ini 1 plus R-nya bisa kita coret ya. Kemudian A-nya juga bisa kita coret begitu. Nah, jadi R kuadrat ini sama dengan 4. Nah, maka R-nya akan ada dua kemungkinan ya, yaitu bisa 2 atau bisa juga min 2. Nah, jadi sekarang R-nya sudah ada ya, R-nya sudah ada. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mencari A. Mencari A barangkali dari sini ini bisa kita pakai ya, U1 kali U4. Kita coba ya. U1 kali U4, U4 sama dengan 4 U2. U1-nya adalah A, U4-nya adalah AR pangkat 3. U2-nya adalah AR, begitu ya. Oh, ternyata 40 menit, kita tinggal 10 menit lagi. Sebentar. Running of time, we are love it. Oke, dapat hadiah. Oke, masih bisa lebih. Kemudian di sini A-nya bisa kita coret ya. 1 bisa kita coret. R-nya juga bisa kita coret 1. Jadi AR pangkat 2 ya. Jadi AR pangkat 2 sama dengan pangkat 2 ya. Sama dengan 4. Tadi R-nya kan 2 dan min 2 ya. Kalau dikuadratkan kan jadi 4 lagi ya. A 4 sama dengan 4. Nah, kalau begitu A-nya adalah 1. Nah, sudah dapat A-nya 1, R-nya kita pakai saja salah satu dulu, misalnya yang R-nya 2 dulu begitu ya. Nah, baru kita masukkan. Jadinya S4, karena 4 suku pertama, A-nya 1 ya, 1 dikurangi R-nya tadi 2. Pangkat N, N-nya 4 ya, 4 suku pertama. 1 dikurangi R-nya 2. Jadi 1 kali 1 min 16 per 1 dikurangi 2 min 1. Oke. Oke, sebentar. Bentar ya. Kenapa ini tidak bisa menulis? Nah, oke jelas ya. Kali ini kenapa mouse-nya ada gangguan sebentar. Kenapa tidak bisa menulis ini ya? Ya, kalau kita lanjutkan, ini 1 kurangi 16, jadinya min 15 ya. Min 15 dibagi min 1, hasilnya hasilnya 15, gitu ya. Ya, silakan di screenshot. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Ini kenapa ya jadi begini ya? Iya. Coba saya cabut dulu. Ya, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Ini bisa melihat kan ya, mouse saya rubah-rubah begini. Apa ya ini ya? Baru muncul lagi. Oke, sudah normal lagi sekarang. Oke ya. Ya. Ya, sambil di screenshot silakan, saya mau copy dulu soal berikutnya. Nah, ini dia.
Bapak, Ya, mau nanya. iya boleh. Siapa Iska ini ya? Boleh Iska, silakan. Kan rumus SNT ada yang A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Itu dipakainya pas kapan? Itu biasanya di deret geometri yang apa namanya tuh, kan ada yang konvergen dan ada yang divergen. Nah, yang itu pakai untuk divergen. Tapi sebetulnya sih pakai rumus ini aja udah cukup nampaknya gitu ya. Karena divergen konvergen juga biasanya juga bisa dua-duanya pakai rumus yang ini gitu. Gitu. Kalau divergen Hasil itu akhirnya tetap sama. sama, iya. Kalau divergen itu nilainya membesar, kalau konvergen itu nilainya mengecil gitu. Gitu pengertiannya gitu ya. Oke, makasih Bapak. Iya, sama-sama. Oke, kita pasti sini. Nah, baik ya, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ini Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok terdiri dari 9 orang. Banyak cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Karena ini ada 9 orang, ini saya anggap di sini ada satu barisan ya, barisan anggota. Saya bikin aja kayak barisan gini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kalau orang itu dibariskan gitu ya dalam satu barisan, ini akan ada 9 kotak ya. Nah, akan ada 9 kotak. Nah, kalau misalnya kita bikin barisan, misalnya kita abaikan dulu Ari dan Ira dulu ya. 9 orang ini dibariskan, maka akan ada berapa cara gitu kan? Akan ada berapa cara, maka jawabannya akan ada permutasi 9 gitu. 9 dari 9 ini diambil 9 orang. Kalian ingat ini yang ada ada KM, sekretaris, bendahara gitu. Masih ingat ya? Misalnya ada dari 10 orang mau dibikin KM, sekretaris, bendahara, maka caranya adalah dari 10 P3 gitu ya. 10 P3. Jadi bisa dibariskan 3 orang ini caranya ada 10 P3. Nah, kalau 9 ini kita Ari dan Ira dianggap ini aja ya dulu. Jadi totalnya semuanya adalah 9 P9. Nah, jumlah 9 P9 ini adalah 9 faktorial begitu ya. Nah, kemudian sekarang Ari dan Ira ini kalau di sini kan dimintanya itu tidak berdampingan ya, tidak berdampingan. Kalau sekarang misalnya Ari dan Ira selalu berdampingan. Nah, kalau Ari dan Ira itu selalu berdampingan, maka misalnya ini ya, ini Ari, ini Ira. Nah, ini selalu berdampingan si Ari dan Ira ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ari dan Ira selalu berdampingan. Kalau selalu berdampingan seperti ini, berarti si Ari dan Ira ini bisa dianggap sebagai satu orang seperti ini. Bisa dianggap sebagai satu orang. Nah, kalau dianggap sebagai satu orang, berarti kita tuh anggapnya ada 8 orang. Gitu ya, ada 8 orang. Atau 8 faktorial. Nah, tapi kan Ari dan Ira ini bukan A-nya di depan saja kan. Yang kedua bisa jadi misalnya si Iranya selalu di depan. Iranya selalu di depan, I-nya selalu di depan.
Arinya selalu di belakang. Bisa juga kan seperti ini. Begitu kan? Ini juga sama kita anggap sebagai 8 orang juga, dari 8 kita diambil 8 lagi. Nah, yang diminta itu adalah ini dibikin barisan, tapi Ari dan Ira selalu tidak berdampingan, tidak boleh berdampingan seperti ini. Nah, artinya berarti kita ngambil sisanya. Jadi sisanya itu adalah yang total yang acak ini, yang paling banyak kemungkinannya kita kurangi dengan ini dan ini gitu loh. Kita kurangi dengan ini kan selalu berdampingan. Yang ini tuh yang ini tuh adalah 2 kali 8 faktorial ya. Nah, jadi yang acak ini 9 faktorial kita kurangi dengan 2 kali 8 faktorial. Oke, sampai sini gimana? Ada yang ditanyakin dulu nggak sampai sini? Ya, jelas ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, jadi ini yang kita minta adalah yang tidak berdampingan. Tidak berdampingan artinya sisanya. Jadi dari 9 ini kan ada yang berdampingan, seperti ini, ada juga yang tidak. Nah, sisanya itu yang tidak. Jadi, nah karena di sini jawabannya seperti ini, kita faktorkan nih yang 9 faktorial itu, ini kan bisa kita tulis sebagai 9 kali 8 faktorial ya. Nah, bisa kita tuliskan seperti itu. Ini tetap kita tuliskan seperti ini. Nah, ini kan anggap saja 9x dikurangi 2x gitu ya. Atau bisa kita tuliskan 9 kali 2x gitu. Nah, 9 kurangi 2-nya yaitu 7. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah 7 kali 8 faktorial. Gitu, seperti itu. Ya, silakan udah jelas? Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Ya, suara jelas ya, suara? Ya. Jelas. Oke, ya. Baik, kita lanjut ya kalau gitu ya. Kita lanjutkan. Ya, berikutnya nih soal lingkaran ya. Jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2x plus by sama dengan 0. Kemudian lingkaran kedua x kuadrat tambah y kuadrat tambah x plus 2by sama dengan 0. Jari-jarinya berturut-turut 5 dan 10. Maka jari-jari lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by sama dengan 0 adalah berapa jari-jarinya? Ya, rumus lingkaran itu ada 2 macam. Ada yang rumusnya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, ini untuk yang berpusat di 0,0 ya. Nah, kemudian ada lagi yang rumusnya x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau ini pusatnya itu ada di A, B. Nah, rumus yang di atas itu ini dari hasil dari sini. X kuadrat ya dari sini. Kemudian min atau saya langsung ya, x kuadrat ngambil dari sini, y kuadratnya ngambil dari sini. Dari kurung yang kedua.
Kemudian faktor yang ini, yang A-nya, ini ada min 2AX. Yang sebelah kiri ada min 2BY. Kemudian ngambil lagi sebelah kanan. Sebelah kiri B kuadrat. Nah, ini R kuadratnya saya pindahkan ke ruas kiri. Jadinya seperti ini. Tuh, gitu ya. Nah, bentuk yang di atas ini ada 3 lingkaran ini. Ini rumusnya adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang ini kan masing-masing jari-jarinya diketahui ya. Ada 5 dan 10, yang terakhir tidak ada. Nah, untuk mengetahuinya, maka kalian perhatikan di yang ini nih, yang suku yang ini. Ini suku yang ini di tempat ini tidak ada. X kuadrat, Y kuadrat, ini ada X-nya, ini ada Y-nya, tapi yang tidak ada X-nya tidak ada. Begitu juga yang ini bagian yang ininya tidak ada, begitu pun juga yang ini, bagian yang X-nya ini tidak ada. Nah, kalau tidak ada, artinya ini tuh sama dengan 0. Karena tidak ada ya. Nah, karena sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan yang atas itu semuanya A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi R kuadrat itu sudah sama dengan 0 sendiri, begitu ya. Sehingga R kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk mencari R itu caranya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu berapakah A dan B-nya gitu ya? A dan B-nya ini berapa gitu. Nah, khusus yang ketiga ini kita akan cari nanti. Tapi ini diambil dari yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita cari dulu dari yang pertama dulu ya. Kita akan cari A, B-nya ini. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Ini ada min 2AX. Min 2X itu ini akan sama dengan 2X untuk yang pertama ya, yang ini. Nah, min 2AX itu sama dengan 2AX. Maka dari sini X-nya bisa dicoret ya, 2-nya juga bisa dicoret. Sisanya adalah min A sama dengan A. Nah, min A sama dengan A atau A-nya itu adalah min A ya. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Kemudian kita lihat juga yang di sini. Ini ada BY di sini min 2 BY ya. Nah, berarti ini min 2 BY ini sama dengan BY. Nah, ini Y-nya bisa kita coret sehingga sisanya min 2B sama dengan B. Jadi B-nya ini adalah min B per 2. Oke ya. Nah, jari-jari yang pertama itu tadi nilainya 5. Jadi 5 kuadrat sama dengan A-nya min A kuadrat ya. Nah, ditambah B-nya adalah min B per 2 kuadrat. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 25 sama dengan A kuadrat ditambah, ini kan min jadi plus ya, 1/4 karena 2 dikuadratkan, B kuadrat. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita harus mencari nilai A dan B besar ini berapa gitu ya. Untuk menemukan si jari-jari lingkaran yang ketiga nanti ya. Sekarang kita lihat di lingkaran yang kedua. Di lingkaran yang kedua ini sekarang ya 2AX ini sama dengan ini gitu ya. Nah, untuk lingkaran yang kedua min 2AX itu sama dengan A besar X. X-nya bisa kita coret sehingga A
kecilnya sama dengan min setengah A besar. Kemudian berikutnya yang min 2BY ini sama dengan 2BY. 2BY, kok nggak jalan? Error lagi. Nah, jadi yang min 2BY ini sama dengan 2B besar Y. 2 dan Y-nya bisa kita coret ya. Jadi min B ini sama dengan B besar. Atau B kecilnya sama dengan min B besar. Nah, sehingga untuk R kuadratnya, tadi kan R-nya 10, jadinya 10 kuadrat sama dengan A kecilnya ini adalah min A per 2 lagi ya. Kuadrat ditambah min B kuadrat. Sehingga hasil akhirnya 100 sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini maka kita bisa bisa kita eliminasi ya, bisa kita eliminasi dengan cara yang ini kita kalikan 4 ya. Yang ini kita kalikan 4. Kita kalikan 4. Nah, ini saya kalikan 4. Kenapa dikalikan 4? Biar ini kan di sini 1/4 ini B ya. Nah, kita kalikan 4. 25 kali 4 adalah 100. A kuadrat kali 4, 4A kuadrat. 1/4 kali 4 habis B kuadrat. Nah, kita tuliskan ke sebelahnya 100 sama dengan 4 ya. 4A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, sekarang kita eliminasi ya. Kita eliminasi. Kita kurangi. Iya. 100 kurangi 100 itu 0 ya. Nah, kemudian B kuadrat kurangi B kuadrat 0 juga. Ini 1/4 dikurangi 4. Jadinya 3/4. A kuadrat. Oh, 3/4 A kuadrat sama dengan 0. Berarti yang 0 itu siapa? Yang 0 itu adalah A-nya gitu ya. Nah, berarti A-nya 0. Nah, untuk mencari B-nya kita cari dari sini aja misalnya untuk mencari B-nya ya. Untuk cari B-nya. Nah, 100 1/4 A kuadrat, A-nya 0 ya. Ditambah B kuadrat. Nah, bisa kelihatan tuh. Berarti B-nya itu adalah 10 ya. Nah, oke ya. Jadi A-nya 0, B-nya 10 ya. Oke, udah ketahuan. Nah, ini kita akan gunakan untuk mencari jari-jari lingkaran yang ketiga ya. Jari-jari lingkaran yang ketiga. Tadi itu saya ke atas dulu ya sebentar. Nah, untuk untuk lingkaran yang ketiga itu di sini min 2AX-nya adalah AX ya. Oh, tidak bisa berubah warnanya lagi. Dan yang ini sama dengan B begitu ya. Nah, sekarang kita cari ya, kita cari. Nah, ini. Nah, ya. Nah, jadi
untuk 3 ini, min 2AX-nya itu sama dengan AX. Betul ya tadi ya, AX ya? Saya pelupa. Iya benar. AX. Nah, X-nya bisa dicoret, berarti min 2A ini sama dengan A kecilnya sama dengan min setengah A besar. Gitu ya. Nah, jadi A besarnya tadi 0. Oh ya, sudah berarti 0 ya. A kecilnya adalah 0. Sekarang yang B. Min 2BY sama dengan BY. Oh, gitu ya. Nah, Y-nya bisa kita coret. Min 2B-nya. 2B sama dengan B. B-nya tadi 10 ya. 10. Jadi B kecilnya, B kecil ini sama dengan min 5. Begitu ya. Nah, oke, nah dari sini berarti kita bisa mengetahui kira-kira jari-jarinya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 0, B-nya min B-nya min 5 kuadrat. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 atau 5 kuadrat ya. 25. Nah, berarti R-nya sama dengan 5 ya. Nah, gitu seperti itu. Iya. Gimana nih? Kelihatan? Atau diperkecil ya? Nah, gini. Nah, gini ya. Oke. Iya. Seperti itu ya. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya copy soal berikutnya ya. Ya, suara saya jelas? Masih tertangkap jelas? Masih. Masih, alhamdulillah. Oke. Ya, sudah dicatat atau di screenshot? Udah. Oke, sudah. Ya, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Iya. Ya, jika garis singkung kurva ini di titik A, B, di titik A, B ya, dengan A-nya lebih kecil daripada 0, memotong sumbu Y di titik 0,-2. Maka A plus B adalah titik-titik. Ya, kita coba gambarkan dulu sebentar ya. Nah, jadi di sana tuh ada titik Q 0,-2. Berarti ada di sinilah kira-kira. 1, 2. Nah, di situ ini adalah min 2. Min 2. Nah, jadi ada kurva. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ya. Nah,
Ini berarti kan positif ya. Kalau positif dia senyum. Nah, senyum gitu. Kemudian ini adalah min 1 berarti perkiraan mungkin ke sini nih, dia nyampe sini gitu. Tapi nggak tahu di sumbu X-nya itu nggak tahu di mana. Jadi kita kurang lebih gini aja lah ya. Itulah gambaran kasarnya seperti itu. Nah, kemudian ada titik A, B hanya lebih kecil daripada 0, berarti kan si A-nya itu di sini ya, di sini nih, gitu kan, di sebelah kiri. Udah kan memotong sumbunya di sini ya. Oke. Nah, jadi dari titik ini dia nyambung ke sini, menyinggung gitu ya, menyinggung. Nah, menyinggungnya kita nggak tahu di mana nih, apakah di sini, apakah kurvanya titiknya di sini, kita nggak tahu ya, tapi perkiraan lah seperti itu. Nah, beginilah pokoknya ya. Pokoknya kita nggak tahu, pokoknya begini aja gambarnya ya. Iya. Nah, gitu. Tapi kita udah tahu nih bahwa di sini adalah 0,-2. Di sini nggak tahu apakah ini gitu ya, apakah di mana gitu. Ini kalau dari gambar sih di sini ya, nggak apa-apa lah. Ini pura-puranya ini aja. Ini A, begitu kan? Nah, ini B gitu ya. Bisa seperti itu, gitu kan? Atau misalnya nyinggungnya di sini gitu ya. Kalau kurvanya begini, bisa A-nya di sini, B-nya di sini. Tapi yang jelas A-nya di sebelah kiri. B-nya nggak tahu positif, nggak tahu negatif. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah A plus B. Berapa gitu ya. Nah, kurva ini pertama ada, kalau kalian mendengarkan atau membaca ada garis singgung, menyinggung ya. Kalau ada garis singgung itu selalu langsung kalian ingat ada nilai D yang sama dengan 0 ya. Nah, gitu. Nilai dapat dari apa? Dari singgungan apa dan apa. Yang menyinggung itu adalah antara kurva ya, antara kurva dan garis. Kalau dari soal kan itu ya. Kurvanya sudah ada, yaitu yang Y sama dengan 1/4 X kuadrat min 1. Garisnya berapa? Garisnya belum ada. Tapi yang namanya garis, rumusnya selalu Y sama dengan MX plus N ya. Jadi kita harus cari dulu M-nya berapa, N-nya berapa. Nah, dari informasi tadi, kita ingat rumus turunan ya. Rumus turunan Y aksen. Y aksen itu artinya apa? Y aksen itu adalah kemiringan, yaitu M. Kita bisa mendapatkan kemiringan dari Y aksen. Nah, Y aksennya berapa? Y aksennya adalah turunan dari sini. Turunannya adalah 1/4 X kuadrat kita turunkan jadi 2X ya. Min 1 kita turunkan 0. Jadi M-nya kita bisa dapatkan, M-nya itu adalah setengah X ya, setengah X. Loh, kok ada X lagi? X-nya itu tergantung di titik mana dia menyinggung. Nah, karena dia menyinggung di titik P, yaitu A, B, berarti kan di sini X-nya itu A ya. X-nya itu A, Y-nya B. Nah, maka si M ini bisa kita lengkapi dengan setengah A. Nah, gitu. Jadi M-nya itu adalah setengah A. Oke ya. Nah, yuk kita masukkan sekarang ke sini. M-nya sudah ada. M-nya itu adalah setengah A. Setengah A. Kemudian X, kemudian N, begitu ya. Nah, dia kan memotong titik Q ya, titik Q. Titik Q itu tadi koordinatnya adalah 0,-2. Berarti kalau gitu kan X-nya 0. Y-nya, error lagi, sebentar. Ya. Y-nya sama dengan -2. Nah,
Berarti kalau begitu bisa kita rubah Y-nya min 2 ya. Kemudian setengah A, X-nya 0 ditambah N, begitu ya. Ini berarti min 2 sama dengan ini habis ya, kali 0 habis N. Nah, berarti N-nya adalah min 2. Jadi bisa kita lengkapi persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan setengah A X min 2. Begitu ya. Karena X dan Y mah tergantung tempatnya kan gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah punya persamaan ya. Ada kurva. Oke, tik. Ada kurvanya ini. Dan kita punya garis, persamaan garis H. Persamaan garisnya, bagus sekali. Sebentar. Garisnya ini ya. Gitu. Nah, lalu sekarang diapakan? Sekarang kita masuk ke prinsip ini tadi. Bahwa untuk garis singgung ada D sama dengan 0. Begitu kan? Nah, D-nya itu apa? D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Didapat dari mana? Didapat dari mana? Singgungannya itu adalah, ini kita, kan dia menyinggung ya, ada satu titik, di mana titik ini nilai Y-nya sama, nilai X-nya juga sama. Apa X, Y, apa? XY kurva maupun XY garis ya. XY-nya sama. Nah, karena di sini Y sama dengan, kita samakan saja yang Y1 sama dengan Y2. Y kurva sama dengan Y garis. Y kurvanya 1/4 X berapa? Kuadrat min 1. Yang Y2-nya setengah apa? AX. Iya, suara hilang. Ya, barusan ini ya. Ada gangguan? Iya. Oke, sebentar ya. Ya, ini maklum ini ya. Aduh. Koneksinya kurang bagus barangkali atau komputernya ini yang lama. Dua-duanya nih. Suara saya udah jelas kembali? Udah. Udah ya. Cuman ini Zoom-nya tampilan di saya masih kecil, belum bisa share screen sebentar ya. Ini yang tampil masih video kan ya? Share screen-nya belum aktif lagi. Iya. Yang hadir sekarang berapa orang ini? Saya belum bisa lihat ini. Menunya masih error ini. 11, Pak. 11. Alhamdulillah. Lebih banyak ya. Yunai sama Nabila nggak hadir. Oh gitu. Sempat masuk dulu tadi ya? Atau emang belum masuk? Nah, baru normal lagi. Tuh.
Iya, kayak kita lanjutkan lagi ya. Share screen. Nah, sudah terlihat lagi gambarnya? Ya, kita ini tadi udah nyampe sini ya, tergambar tadi ya. Oke, nah diskriminan itu B kuadrat min 4AC 90 dari mana didapat dari kurvanya dan dari garisnya ya. Kurvanya per 4X kuadrat min 1 sama dengan kemudian yang si garisnya adalah setengah A min 2 ya. Setengah AX setelah AX min 2. Nah, gitu. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Ini berarti seperempat X kuadrat. Ini sama dengan setengah AX min 3. Oh, berarti ini bisa disatukan saja ya. Sorry, ini tapi ke kiri, kita balikan lagi ke kiri. 4X kuadrat dikurangi setengah AX ya. Plus jadi ya, plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau 0 masih kali berapa aja bebas ya. Kita kalikan 4 semuanya. Kalikan 4. X kuadrat min 2AX plus 12 sama dengan 0. Nah, di sini ya, baru kita akan gunakan ya. Ini adalah B-nya, ini adalah A-nya, dan ini adalah C, begitu ya. Nah, D sama dengan 0. B kuadrat. B-nya adalah min 2A kuadrat. Gitu ya. Dikurangi 4, 1. C-nya 12 sama dengan 0. Jadi ini adalah 4A kuadrat min 4 kali 12, 48 sama dengan 0. 4A kuadrat sama dengan 48. A kuadrat sama dengan 12. Gitu ya. Berarti A-nya adalah akar 12. Dan min 12 ya, ada 2 ya. 12 itu adalah 2 akar 3. Ada yang belum paham 2 akar 3? Paham ya? 4 kali 3 ya. Yang satu lagi A2-nya adalah min akar 12. Yaitu min 2 akar 3. Oke, nah A-nya udah ketemu ya. A-nya sudah ketemu. Sekarang kita mencari B ya. Mencari B-nya. Oke, B-nya kita dapatkan dari mana? B-nya kita dapatkan dari persamaan garis singgung saja juga nggak apa-apa ya. Nah, kita lihat di sini. Si garis ini kan dia memotong titik I dan memotong A, B. Gitu ya. Nah, gini. Oh, gedein aja ya sekarang mah. Nah, gini ya. Nah, jadi di persamaan garis singgung tadi, Y sama dengan setengah, A-nya udah ketemu ya, atau saya tulis lagi A aja gitu, AX min 2. Nah, karena dia melewati A, B, maka Y-nya kita ganti dengan B. Gitu. Kemudian X-nya kita ganti dengan A. Gitu ya. Jadi B-nya itu adalah setengah
setengah. A kuadrat dikurangi 2. Nah, tadi kan A kuadratnya 12. Kurangi 2. Jadinya 6 dikurang 2. Nah, gitu ya. Berarti B-nya adalah 4. Nah, gitu ya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah A tambah B ya. Yang ditanyakan tuh A tambah B. Nah, jadi A tambah B itu sama dengan min, bisa min, bisa plus ya. 2, 3 plus 4 ya. Atau bisa satu lagi atau min 2 akar 3 plus 4. Nah, begini gitu ya. Gitu. Ada jawabannya? Iya. Jawabannya tidak ada ya. Jawabannya tidak ada. Tapi caranya seperti ini. Barangkali tadi ada salah hitung ya. Silakan dikoreksi ya. Begitu. A kali A kuadrat kali setengah. Iya. Ya, Iya, silakan. Pak. Ya. Pas perpindahan min 2 ke kirinya jadi plus 1. Oh, yang mana kaki? Yang Y1 sama dengan Y2. Iya masih. Iya. Sebentar. Biar ada kelihatan ininya. Kelihatan. Mana ya? Yang mana tadi? Min 2. Sama dengan Y2. Yang ini? Oh, Y1 sama dengan Y2 yang ini. Oh, ini ya. Oh, ini min 2, min 2. Ini min 2. Oh, ini ya. Ini min 1 pindah ke sini harusnya min 1 ya, Taki ya. Oke. Iya, Pak. Nanti aja sama yang lain beresin. Nah, saya perbaiki dulu. Ini saya hapus aja deh. Ada deh. Ini. Nah, ini. Penghapusnya kegedean. Nah. Kali ya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah min 1. Pindah ke sana jadi 1 ya. Sama dengan 0. Kemudian ini jadi 4 sama dengan 0 ya. Ini adalah C. C. Nah, ini berarti ini 4. 4 kali 4, 16. Nah, gini. Begitu ya. Nah, sehingga A kuadratnya di sini berarti ya 4. Berarti A1-nya 4. Ini tidak ada. A2-nya min 4. A2-nya min akar 4. Oh, 2 aja tuh ya. Jadi bingung. A1-nya 2. Gitu ya. A2-nya min 2. Oke, kemudian pindah ke sini. Ini tetap seperti ini. Nah, A kuadratnya berarti 4 ya. 4. Berarti 4 bagi 2, 2. 2 kurangi 2, B-nya 0. Berarti A tambah B-nya ini berarti 2 ya. Atau min 2 berarti ya. Nah, begitu ya.
Betulkah seperti itu? Nah, kalau yang ini mah ada jawabannya kelihatannya. Iya, jawabannya ada tuh, -2 ya. Ya, jawabannya ada -2. Iya. Ya, terima kasih Taki. Iya. Sama-sama Pak. Iya. Ya, silakan di screenshot atau dicatat. Ya, silakan. Ini kayaknya tidak bisa full ya hari ini, paling satu soal atau dua soal juga kayaknya enggak cukup ya. Satu soal lagi mungkin ya. Ini tinggal 5 menit lagi, tapi silakan apakah mau dilanjutkan lagi atau gimana? Saya udah waktunya sudah habis ya, tinggal 4 menit lagi. Iya. Atau barangkali mungkin nanti sisanya saya bikin video saja ya, bagaimana seperti itu? Iya Pak, di YouTube aja. Iya, bikin YouTube aja ya. Oke, ini waktunya sudah tinggal 4 menit lagi, sudah habis. Tapi alhamdulillah kita hari ini membahas berapa soal tadi? 4 ya? 4 soal. Mana ini? Ketutup iklan. Iya. Iya, udah dicatat, silakan dicatat dulu. Apa perlu dinaikkan lagi ke atas? Kecilin aja Pak. Kecilin aja. Oh iya. Iya, kelihatan ya. Cuman kecil-kecil. Ya, jadi ini absensi berlaku 2, yaitu di e-learning, di Zoom meeting-nya sendiri ya. Kalau di video itu berarti absensi dan komentar di YouTube ya, dengan kata-kata hadir gitu ya. Seperti kemarin ya, menggunakan nama. Karena kadang-kadang namanya ada yang ini punya siapa gitu ya. Nah, ada nama keren gitu kan, saya nggak tahu namanya ini punya siapa. Nah, oke, kita akan foto bersama dulu, seperti biasa foto bersama. Ya, ini sudah dicatatkah atau masih dicatat? Silakan. Bapak, kalau ini kan di-record, ntar dimasukin ke YouTube. Oh iya, ya, insya Allah ini dimasukkan juga ke YouTube ya. Ke SMA Plus atau YouTube-nya Pak Said? SMA Plus aja mungkin ya. SMA Plus aja deh. Kalau yang minggu kemarin yang jarak titik ke garis itu? Itu saya lupa kemana tuh ya. Saya upload ulang aja lah ya. Upload ulang aja ke SMA Plus aja. Boleh. Ya. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sudah dicatat semuanya? Kita foto bareng dulu ya. Iya, oke ya. Tuh foto gambar saya mah nge-lag tuh. Masih. Ya, tolong semuanya videonya dibuka dulu ya.
Tuh sudah ada Iska kelihatannya, udah ada Taki, Ali, iya, Amar, iya, Filza, iya, oke. Wah, Hilman, sudah lama tidak ketemu Hilman ya. Gondrong Pak Hilman Pak. Iya. Udah tambah ini Hilman sekarang ya, tambah gede, tambah gede. Mana ini siapa Raja nih, Raja fotonya ini ya ganti dengan video ya. Fahia, Hasan open cam San. open cam ya, open cam. Oh Hasan mah nggak ada ya Hasan ya, nggak kelihatan itunya. Baik, ini Iya, yang Pak, mana nggak? nih Zulfa? Zulfa mana? Halo, ini pada di mana nih orangnya? Apakah di depan layar atau ada Haidar? Haidar ada video Haidar, keluarin dong. Iya. Gitu ya. Raja. Oh iya, Raja taking benar. Iya, sip. Iya Pak, cooking Pak. Iya, king of the king. Iya. Zulfa, satu lagi Zulfa. Zulfa, mana Zulfa? Dikeluarkan. Ya, Zulfa. Bapak bentar dihijab dulu. Oh iya, belum lagi ini ya. Iya. Lagi pakai kerudung ya Zulfa. Iya. Jak, kamu di tahun berapa itu, Jak? Hitam putih. 1950. Oh. Oh, Amar di mana nih Amar? Iya. Ya, aduh, saya yang telat nih. Zulfa. Zulfa masih persiapan kah? Oh, udah ada. Ya, oke, siap. Ali mana? Ali malah jadi foto, Ali. Ya, oke ya, siap ya. Satu, saya nge-lag gambarnya kenapa ya? Kalian mah nggak nge-lag, saya yang nge-lag nih. Tuh, kalian mah gambarnya ini. Saya, ya Allah, sebentar. Saya nunggu dulu. Tuh, nge-lag gitu. Tar, tunggu. Ya Allah. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Aduh ya Allah, nge-lag banget ini. Sekarang ikuti nih. Kreatif dong. Waduh, bisa pakai kacamata. Yes, siap ya. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Saya doakan semoga semuanya sehat selalu ya. Tuh ya, saya ngomong, gambarnya nggak ngomong ya? Sama ya di kalian juga gitu ya? Wah, mohon maaf ini ada Iya, Pak. gangguan ya. Kalau kalian sih di saya jelas ini ya, punya saya sendiri yang tidak jelas. Tidak jelas. Baik, kita tutup dengan wama taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu. Iya, Yunif. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Kacamatanya.